ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Ya Beliau juga mengajak anak-anak untuk berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kesehatan buat kami. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini, kiranya Engkau memimpin kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bu Deo, Bu Deo merasa nggak kalau Tuhan Yesus sayang sama Bu Deo? Oh iya Bu Meli, Tuhan itu sayang banget sama Bu Deo. Bu Meli juga sama. Bu Meli juga merasakan kalau Tuhan Yesus sayang sama Bu Meli. Nah, bagaimana anak-anak? Anak-anak juga kan merasa disayang Tuhan? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita menyanyikan Yesus sayang semua. Hallelujah.
selamat hari Minggu, selamat pagi. Kita ketemu lagi nih hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi anak-anak sudah ujian ya. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami boleh Tuhan berikan kekuatan kesehatan untuk kami bisa menerima firman-Mu, di mana saat ini akan disampaikan oleh Floren. Kiranya Engkau persiapkan hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, yuk yang sudah siap, kita mau baca firman Tuhan ya. Hari ini Bu Loren mau bacakan, tapi nanti anak-anak boleh dibaca ulang bersama mama papa. Firman Tuhan hari ini dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Oke. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tapi tidur." Tapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Ya, itu adalah dasar firman kita pada hari ini. Jadi saat itu ceritanya ada kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat itu adalah orang terhormat di daerah itu, di mana dia sangat dihormati karena dia memimpin di dalam ibadat bangsa orang Yahudi. Dia dianggap orang yang terhormat, orang yang punya kuasa. Nah, saat itu anaknya sakit, bahkan mereka mengatakan anaknya sudah meninggal. Ya, sebenarnya sudah meninggal karena sudah ada orang yang niup seruling, menangis, meratapi. Tapi kepala rumah ibadat ini dia percaya, dia mendatangi Tuhan Yesus. Dia minta Tuhan Yesus untuk datang, untuk menyelamatkan anaknya. Di saat perjalanan Tuhan Yesus ke rumahnya, yang terjadi adalah ada seorang wanita yang sudah lama mengalami pendarahan. Anak-anak, yang namanya pendarahan itu membuat badan kita lemes ya. Kalau misalnya anak-anak luka, keluar darahnya banyak kan juga ngeri ya. Nah, wanita itu mengalami yang namanya pendarahan itu selama 12 tahun. Dia tahu Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk bisa menyembuhkan. Maka di tengah perjalanan dia langsung mendatangi. Katanya dalam hatinya nih, yang penting tak pegang aja jubahnya Tuhan Yesus, maksudnya pasti akan sembuh. Nah, itu yang dipikirkan oleh si wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Itu
ternyata Tuhan Yesus tahu kalau jubahnya dipegang oleh si wanita ini. Makanya di dalam firman Tuhan ayat yang ke-22 Tuhan Yesus bilang, "Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, jadi karena iman si wanita ini yang begitu besar, dia langsung sembuh dengan hanya memegang jubahnya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sebenarnya dari firman ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu kalau dia menolong orang tidak pandang ini terhormat, ini kaya, ini miskin, ini anak-anak, ini orang tua. Enggak, semua ditolong oleh Tuhan Yesus, asalkan kita punya iman yang teguh. Nah, kita diajarkan sebenarnya untuk kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang aku nggak mau temenan sama dia. Dia kan anaknya gitu deh. Aku maunya sama temenan sama ini aja deh. Soalnya papahnya itu orang yang punya toko yang besar, ada rumahnya yang besar seperti itu. Nah, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak boleh seperti itu. Kita berteman dengan siapa saja, kita menolong siapa saja tanpa harus membeda-bedakan. Dan di saat anak-anak punya masalah, punya keinginan, datanglah kepada Tuhan Yesus, berdoa dan sampaikan semuanya bahwa aku percaya Tuhan akan menolong aku. Itu iman kita bahwa Tuhan bisa bekerja terhadap kita semua. Nah, anak-anak bisa juga anak-anak bisa melihat di dalam kehidupan kita di dunia ini bahwa tidak ada pembedaan apapun itu bisa tergambar dari lambang nih. Nah, lambang Olimpiade. Pernah dengar ya, Olimpiade olahraga sedunia. Karena yang mengikuti itu dari belahan dunia, barat ke timur, utara ke selatan. Ada 5 benua, sehingga lingkaran ini menggambarkan 5 benua. Dari warna kulitnya hitam, merah, putih, itu semua sama, punya kesempatan untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Nah, itu juga gambarannya bahwa tidak ada pembedaan. Kamu dari negara apa? Kamu warna kulitnya apa? Gak ada, semua sama ya. Oke, itu yang Tuhan ajarkan untuk kita. Tuhan ingin kita meneladani Tuhan Yesus yang sudah menolong orang tanpa membeda-bedakan ya. Selamat ya anak-anak. Sebentar lagi mau tes, ya kan, tes tengah semester. Nah, anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan ya, terus berdoa, terus kemudian juga itu tadi berserah kepada Tuhan ya. Oke, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari teladan yang Tuhan Yesus berikan, di mana Tuhan Yesus menolong orang tanpa membeda-bedakan, baik yang miskin, yang kaya, yang terhormat ataupun tidak. Tuhan, kami ingin belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, di mana kami pun berteman dengan siapa saja, di mana kami pun bisa menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Semua kami kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh belajar untuk masa depan kami. Kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sudah selesai firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Sampai ketemu berapa waktu yang ke depan? Minggu depan ikut lagi sekolah minggu online ya. Tetap semangat, tetap sehat. Terus jangan lupa tuh bawa pakai masker kemana-mana ya, biar
selalu terjaga kesehatannya. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Budio, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Iya, Bu Meli. Tapi gimana ya Budio? Bu Meli itu kalau suruh mengasihi orang yang jahat sama Bu Meli, kok susah ya? Lebih gampang mengasihi orang yang sayang sama Bu Meli. Gimana Budio? Oh, gini Bu Meli. Ya. Seperti firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus kan mengasihi kita semua Ya. tanpa membedakan. Nah, kita mau meneladani kasih Tuhan itu. Ya. Kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Siap kan Bu Meli? Ya, siap. Jadi kita nggak usah mikir lagi itu orang jahat sama kita atau itu orang baik sama kita. Kita mau mengasihi semuanya dengan kasih Tuhan. Kita mau pujikan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saatnya kita aktivitas. Hari ini dari firman Tuhan kita belajar untuk mencontoh seperti Tuhan Yesus yang mau menolong tanpa membedakan. Yuk kita bikin simbol, yaitu orang bergandengan tangan secara melingkar. Bahan yang kita butuhkan 1 lembar kertas HVS, alat tulis, dan gunting. Kertas HVS kita bikin lingkaran 1 halaman full ya, lingkaran besar ya. Lingkaran kita lipat jadi 2 ya. Lalu kita ulang lagi, kita lipat jadi 2 dengan mempertemukan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kita ulang sekali lagi, kita lipat jadi 2 dengan mempertemukan sisi kiri dan sisi kanan. Kalau sudah, kita mau gambar separuh gambar laki-laki dan separuh gambar perempuan. Seperti contoh ya. Kalau sudah, kita gunting. Nah, selesai sudah aktivitas kita. Orang bergandengan tangan secara melingkar. Bu Meli, saat ini Budio mau ajak kita semua untuk berdoa sama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu GKI Pahlawan hari ini. Tuhan Yesus, saat ini juga kami akan menaikkan doa kami untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sudah melewati tes tengah semester. Kami bersyukur Tuhan, mereka boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mendoakan jikalau ada anak-anak kami yang belum selesai tes tengah semesternya. Kami percaya Engkau pun akan menyertai, memberkati mereka sehingga dalam mereka belajar dan saat mereka mengerjakan tes, mereka semua dapat memberikan yang terbaik. Dan kami juga yakin mereka akan mendapatkan nilai yang baik juga. Tuhan Yesus,
Kami juga menyerahkan untuk orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu ini. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan, hikmat-Mu Tuhan, sehingga dalam mendidik anak-anak ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja ini yang Tuhan sudah tempatkan kami di dalam gereja ini, sehingga kami bisa menjadi alat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati Bapak Presiden beserta para menterinya sampai ke pemerintahan daerah. Itu pun tidak putus dari berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, dan kami juga akan menaikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.